Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada soal TKP part 2. Untuk video hari ini itu tentang jejaring kerja dan pelayanan publik. Ada 10 nomor, 9 nomor tentang jejaring kerja dan 1 nomor tentang pelayanan publik. Kita langsung saja masuk pada nomor 11, lanjutan dari video kemarin, yaitu tentang jejaring kerja. Sebagai evaluasi tahunan, atasan menilai kinerja Tari. Menurut atasannya, ritme kerja Tari masih kurang cepat untuk memenuhi tenggat waktu. Tari diberi waktu 2 bulan untuk dievaluasi kembali agar bisa menjadi karyawan tetap. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Tari? A. Ia menjadikan masukan dari atasan sebagai tantangan dan memikirkan cara kerja yang lebih efektif. Kemudian B. Ia menjadikan masukan dari atasan sebagai dorongan untuk melatih diri menjadi lebih cekatan. C. Ia menganggap masukan dari atasan sebagai bentuk perhatian agar bisa menjadi lebih baik. D. Ia mendengarkan masukan atasan sebagai bagian dari tugas yang harus ia lakukan. Kemudian bagian E. Ia berpikir bahwa atasan ingin menunjukkan betapa tidak mudah untuk bisa menjadi karyawan tetap. Silakan di-pause videonya dan kita lihat penyebaran skor. Baik, untuk skor yang paling tinggi ternyata jawabannya adalah A. Ia menjadikan masukan dari atasan sebagai tantangan dan memikirkan cara kerja yang lebih efektif. Kemudian B skor 4, C skor 3, D skor 2, dan E skor 1. Kita masuk pada soal nomor 12 tentang jejaring kerja. Menindaklanjuti rencana lomba kebersihan tingkat universitas, pimpinan fakultas mengusulkan diadakannya kerja bakti di fakultas dan menunjuk Dian untuk mengordinasi rekan-rekan sesama dosen. Namun, sebagian rekannya enggan membantu karena banyak pekerjaan yang lain. Apa tindakan Dian dalam menghadapi situasi ini? A. Membiarkan rekan-rekan yang tidak bersedia hadir kerja bakti, tetapi meminta mereka untuk bisa berkontribusi dengan ikut menyumbang perlengkapan pendukung kegiatan kerja bakti. B. Tetap optimis mengordinasikan pelaksanaan kerja bakti dengan melibatkan rekan-rekan yang bersedia membantu. C. Melakukan koordinasi dengan melibatkan seluruh rekan dosen dan menyampaikan bahwa kerja bakti wajib dilakukan. D. Menyanggupi tugas dari pimpinan fakultas dan sebagai bentuk tanggung jawabnya ia akan bekerja sendiri. E. Menganggap bekerja sama dalam pelaksanaan kerja bakti membersihkan lingkungan fakultas adalah hal yang penting yang harus dilakukan. Baik, silakan di-pause videonya. Kalau sudah, mari kita lihat skor yang paling tinggi adalah opsi B. Tetap optimis mengordinasikan pelaksanaan kerja bakti dengan melibatkan rekan-rekan yang bersedia membantu. Kemudian menyusul opsi A, C, E, dan yang paling terakhir adalah opsi D. Baik, kita masuk pada soal nomor 13. Bambang adalah pemilik perusahaan penyedia layanan outbound yang sedang berkembang. Karena takut kehilangan pelanggan, Bambang menyetujui permintaan outbound dari 2 sekolah di tempat berbeda, tetapi pada waktu yang sama dengan pegawai yang masih terbatas. Apa yang seharusnya Bambang lakukan? Opsi A. Mengembangkan kerjasama pelatihan outbound sebatas dengan penyedia layanan yang sudah dikenal kinerjanya. B. Menerima tawaran kerjasama pelatihan outbound dengan penyedia layanan lain yang benar-benar berniat membantunya. Kemudian C. Proaktif menawarkan kerjasama kepada berbagai penyedia layanan, baik yang sudah pernah bekerja sama maupun yang belum. Kemudian bagian D. Mengerjakan kedua outbound dengan timnya yang ada sehingga tidak perlu meminta tolong penyedia layanan outbound yang lain. Atau E. Menawarkan kerjasama pelatihan outbound dengan penyedia layanan lain yang memiliki visi yang sama. Baik, silakan di-pause videonya. Kalau sudah, kita lihat skor yang paling tinggi adalah opsi E. Menawarkan kerjasama pelatihan outbound dengan penyedia layanan lain yang memiliki visi yang sama. Kemudian menyusul opsi A, C, B, dan D. Sekarang kita masuk pada nomor 14, masih tentang jejaring kerja. Andri merasa agak kesulitan untuk bekerja sama dengan salah satu rekan kerjanya. Andri menyadari bahwa pekerjaannya menuntut dirinya untuk bisa bekerja sama dengan rekannya itu, tetapi rekannya seperti hanya mementingkan diri sendiri saja. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Andri? A. Mencari cara untuk membalas agar rekannya memahami bagaimana rasanya diperlakukan seperti itu dan memperbaiki kekeliruannya. B. Tidak menyerah untuk terus mencari berbagai peluang untuk membangun hubungan kerjasama yang baik dengan rekan-rekannya itu. C. Bertekad untuk bisa bekerja sendiri tanpa kerjasama.
hingga rekannya itu sendiri yang meminta dirinya untuk bekerja sama. D. Mencoba untuk mengalir saja dalam bekerja sama dengan rekannya itu dan membangun kerjasama yang sebisanya tanpa ada rencana. E. Menyusun rencana dari berbagai masukan yang memungkinkan dirinya membangun kerjasama yang baik dengan rekannya itu. Baik, silakan di pause videonya. Kita lihat, opsi tertinggi adalah E, menyusun rencana dari berbagai masukan yang memungkinkan dirinya membangun kerjasama yang baik dengan rekannya itu. Kemudian yang berskor 4 itu adalah B, kemudian D skor 3, C skor 2, A skor 1. Kita masuk pada soal nomor 15. Pak Dodi menitipkan ayam peliharaan kepada Pak Indra karena pergi keluar kota. Istrinya mengingatkan agar tidak menitipkan kepada orang lain. Sepulang dari luar kota, ternyata jumlah ayamnya berkurang. Apa yang dilakukan Pak Dodi? A. Menyesal mengapa langsung saja kemarin menitipkan dan tidak mendengarkan perkataan istrinya mengenai Pak Indra. B. Meminta istrinya untuk tidak menyalahkan Pak Indra dan ikhlas saja menerima karena takut juga bertanya mengenai penyebabnya. C. Mengikhlaskan kejadian tersebut dan percaya dengan Pak Indra untuk menjaga hubungan yang baik dengan tetangga. D. Tetap percaya pada Pak Indra, tetapi tetap bertanya kemungkinan penyebabnya sehingga nanti dapat lebih saling bisa menjaga. E. Percaya saja dan tidak akan untuk menanyakan lebih jauh karena bagaimanapun ia yang meminta bantuan menitipkan ayam tersebut. Silakan di pause videonya, kita lihat. Ternyata skor yang paling tinggi adalah opsi D, tetap percaya dengan Pak Indra, tetapi tetap bertanya kemungkinan penyebab sehingga nanti dapat lebih saling menjaga. Kemudian menyusul skor C, E, B, dan A. Kita masuk pada soal nomor 16. Andini dan teman satu angkatannya adalah mahasiswa baru. Dosen menugasi mahasiswa mengerjakan proyek mini. Andini mendapat kelompok dengan Anas dan Rita. Namun mereka adalah orang pendiam. Andini kurang memahami instruksi penugasan karena datang terlambat. Apa yang dilakukan Andini? A. Mengajukan diri dengan bertanya kepada dosen untuk memberikan penjelasan proyek sekali lagi. B. Langsung membagi tugas saja agar cepat selesai karena malas berinteraksi dengan kedua temannya. C. Akan bertanya pada dosen bila dosen tersebut memberi kesempatan untuk bertanya lagi. D. Mendiskusikan dengan kedua rekannya dan langsung mengajaknya mengerjakan bersama. Kemudian bagian E. Bertanya kepada Anas dan Rita bila benar-benar merasa kesulitan menyelesaikannya. Baik, silakan di pause videonya. Kita lihat opsi paling tinggi adalah D, mendiskusikan dengan kedua rekannya dan langsung mengajaknya mengerjakan bersama. Kemudian menyusul opsi E, A, C, dan B. Kita masuk pada soal nomor 17. Banyak teman Keisha yang merasa kesulitan dan takut dengan pelaksanaan ujian akhir semester mata kuliah statistik. Sementara itu, Keisha tidak merasakan hal yang sama. Ia dapat dengan mudah mempelajarinya. Apa sebaiknya tindakan Keisha? A. Tidak keberatan menjelaskan cara penyelesaian soal-soal statistik tersebut jika ada teman yang memintanya. B. Memilih untuk tidak melakukan apa-apa karena penguasaannya terhadap mata kuliah statistik itu karena usaha belajar dan berlatih sendiri. C. Tidak keberatan memberikan informasi tentang cara penyelesaian soal kepada teman-teman seperlunya saja, sesuai dengan kebutuhan. D. Memberikan informasi tentang cara penyelesaian soal dari buku-buku lain yang ia punya dan selanjutnya teman-temannya bisa berlatih sendiri. Atau bagian E. Berinisiatif menawarkan diri untuk membantu belajar menguasai materi mata kuliah statistik kepada teman-temannya demi kesuksesan bersama. Silakan di pause videonya untuk menjawab. Kalau sudah, mari kita lihat. Ternyata opsi E yang paling tinggi yaitu berinisiatif menawarkan diri untuk membantu belajar menguasai materi mata kuliah statistik kepada teman-temannya demi kesuksesan bersama. Kemudian menyusul skor C, A, D, dan B. Kita masuk pada soal nomor 18. Hima sudah 2 kali lolos pendanaan program kreativitas mahasiswa atau PKM. Tahun ini Adit sebagai pesaingnya ingin mengajukan proposal dan ingin mendapatkan bimbingan Hima agar berhasil mendapatkan pendanaan. Bagaimana Hima menyikapi hal tersebut? A. Berbagi pengalaman jika diminta oleh dosen pembimbing PKM. B. Berbagi pengalaman keberhasilannya dengan semangat setiap ada pembekalan PKM. C. Membuat grup sebagai sarana diskusi agar Adit dan kawan-kawannya bisa lolos PKM. D. Berbagi pengetahuan dan pengalamannya karena akan dikenal banyak dosen dan kawan di kampus. Atau E. Tidak perlu berbagi karena Adit harus berusaha mendapatkannya sendiri. Silakan di pause videonya dan kita lihat pembagian dari skor.
Skor tertinggi adalah opsi C, yaitu membuat grup sebagai sarana diskusi agar Adit dan kawan-kawannya bisa lolos PKM. Kemudian menyusul skor opsi B, D, A, dan E. Kita masuk pada soal nomor 19. Pimpinan meminta Lia untuk mempresentasikan proposal kegiatan di hadapan semua anggota unit kerja. Lia mendapat tanggapan dan masukan, baik dari pimpinan maupun anggota unit kerja. Bagaimana tindakan Lia? A. Menghargai siapapun yang memberikan masukan dan siap untuk memperbaiki proposal agar lebih baik lagi. B. Menyaring masukan dari orang yang pendapatnya relevan dengan apa yang sudah tertulis di dalam proposal. C. Menerima masukan dari orang yang dianggap memiliki pengalaman lebih dan mempunyai paham yang sama. D. Membagi pengalaman kepada rekan kerja tentang optimalnya proposal karena mendengarkan masukan dari semua pihak. Atau E. Melihat siapa yang memberikan masukan dan akan memperbaiki jika masukan itu membuat proposalnya lebih baik. Baik, kita lihat skor tertinggi itu adalah opsi A, yaitu menghargai siapapun yang memberikan masukan dan siap untuk memperbaiki proposal agar lebih baik lagi. Kemudian menyusul opsi B, D, E, dan C. Baik, kita masuk pada soal terakhir pada video ini, yaitu tentang pelayanan publik. Di masa kerja work from home atau WFH, pelayanan pada pelanggan tetap harus berjalan. Salah satu pelanggan perusahaan Anda ingin mencairkan dana yang ada di perusahaan Anda, padahal data-data pelanggan tersebut ada di kantor. Yang Anda lakukan adalah A. Segera menjawab pertanyaan pelanggan dan memintanya untuk menunggu sambil berusaha untuk segera memprosesnya. B. Menghubungi pelanggan tersebut untuk memastikan bahwa ia merasa diperhatikan kepentingannya setiap Anda menghubunginya. C. Tidak merespon dahulu karena semua data ada di kantor dan tidak bisa diakses dari rumah Anda sehingga sulit untuk dapat diproses. Kemudian D. Menjawab permintaan pelanggan dan menjelaskan dengan sopan bahwa dana baru bisa dicairkan jika Anda masuk kantor. Kemudian E. Mengatakan kepada pelanggan tersebut untuk menunggu hingga jadwal Anda kembali bekerja dari kantor atau work from office atau WFO. Baik, silakan di-pause videonya. Nah, untuk soal ini, skor paling tinggi adalah A. Segera menjawab pertanyaan pelanggan dan memintanya untuk menunggu sambil berusaha untuk segera memprosesnya. Kemudian, skor tertinggi kedua adalah B, menyusul D, E, dan yang terakhir adalah C. Sekian untuk video hari ini, kita ketemu di video selanjutnya, part 3 masih membahas soal TKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.